Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Destirianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-11 yaitu bridge. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konsep bridge. Bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Semua type interface seperti Internet Wireless, SVP, tunnel bisa dilakukan di bridge. Dan untuk by default untuk router Soho sudah tersetting bridge di Ether 2 sampai 5. Router Soho biasa digunakan dalam akses internet perumahan, namun di sini kita hanya akan menyinggung terkait bridge-nya. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge. Di sini saya sudah menambahkan topologinya yang mana di sini saya menggunakan ISP Cloud NAT. Nah, nantinya kita akan menggunakan interface bridge pada VPC 1 dan VPC 2. Kita akan konfigurasi VPC agar bisa internetan dan juga bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jika kita lihat di sini pada routernya, karena dia langsung terhubung ke ISP-nya, jadi dia sudah pasti bisa ping ke internet. Tapi kalau dari VPC-nya itu belum bisa, karena belum ditetapkan firewall NAT-nya. Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu, buat bridge-nya terlebih dahulu. Di sini klik bridge, kemudian tambahkan. Misalkan di sini saya akan beri nama bridge Desti. Jika sudah, kita bisa apply dan oke. Kita ke menu port, kita tambahkan yang mengarah ke VPC 1 dan 2. Di sini portnya mengarah ke VPC 1 adalah Ether 2. Kemudian tambahkan lagi, kita isi dengan port yang mengarah ke VPC 2, yaitu Ether 3. Selanjutnya kita berikan IP untuk bridge-nya. Kita ke IP addresses. Di sini IP-nya saya tambahkan 10.30.30.1/24. Kemudian interface-nya bridge Desti saja. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Kemudian kita akan setting firewall NAT-nya. Kita pilih menu IP, lalu firewall. Pada menu NAT, kita tambahkan untuk bagian chain ini menggunakan src NAT karena memang berasal dari lokal. Kemudian out interface-nya adalah Ether 1 karena untuk keluar ke internet itu melalui Ether 1. Selanjutnya action saya pilih masquerade. Lalu klik apply. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan firewall NAT-nya. Kemudian kita bisa lakukan pengujian. Di sini pada VPC 1 kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu. Misalnya di sini 10.30.30.2/24 dengan gateway 10.30.30.1/24. Kemudian kita tambahkan DNS-nya, IP DNS 8888. Nah, sekarang kita coba ping 88 dan ping google.com. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian di sini saya ingin VPC-nya mendapatkan IP secara otomatis, maka bisa dilakukan konfigurasi DHCP server. Jadi di Mikrotik bertindak sebagai server dan VPC-nya sebagai klien. Kita bisa pergi ke IP DHCP server, lalu DHCP setup. Di sini interface-nya kita pilih yang bridge. Kemudian selanjutnya bisa kita next saja sampai selesai. Jika sudah, kita lakukan pengujian. Kita lakukan di VPC 2 ya. Ketikkan IP DHCP, kemudian tunggu proses DORA. Jika sudah, kita bisa ping 888 dan google.com. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu pengembangan topologi. Untuk goals-nya nanti Mikrotik 1 akan dihubungkan dengan Mikrotik 2. Dan Mikrotik 2 memiliki klien yaitu VPC 3. Nah, nantinya VPC 3 ini saya ingin mendapatkan network yang sama dengan VPC 1 dan 2, yaitu 30.0. Kemudian saya juga akan konfigurasikan agar VPC 3 bisa akses internet. Maka kita bisa
maka kita bisa gunakan fitur bridge-nya agar nantinya Ether yang mengarah ke MikroTik 2 bisa kita gabungkan dengan interface bridge yang sudah kita buat pada MikroTik 1. Di sini kita bisa langsung praktekkan. Nah, di sini saya telah menambahkan satu router MikroTik baru dengan klien VPC. Di sini kedua router sudah saya ubah hostname-nya. Kemudian kita bisa langsung cek di router 2, ketikkan IP NAC port print. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa router 1 sudah terdeteksi, maka kita bisa langsung aktifkan fitur romonnya di kedua MikroTik, yaitu dengan perintah tool romon set enable sama dengan yes. Jika sudah, kita bisa koneksikan router 2 ke Winbox. Selanjutnya kita sambungkan VPC 3 ke bridge terlebih dahulu. Kita bisa ke router 1, pada menu bridge port kita tambahkan Ether 4. Nah, kemudian pada router 2, kita setting juga bridge-nya. Dan untuk namanya saya samakan saja. Kemudian portnya masukkan Ether 1 dan 2, lalu apply. Selanjutnya kita akan request IP DHCP pada VPC 3. Di sini ketikkan IP DHCP. Jika sudah, kita bisa ping 88 dan ping google.com. Nah, keduanya sudah berhasil ya.